Halo Kang Mager, gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga tidak menangis karena dompet tipis ya. Karena seperti biasa, Nona yang jelas sosok manusia bukan makhluk halus akan menemani harimu dengan rekomendasi film seru yang bisa kamu tonton. Film yang akan Nona bawakan berjudul Jungle Cruise 2021. Film ini adalah film Disney nih, genrenya petualangan dan fantasi. Film ini berhasil bikin Nona larut dalam ceritanya. Ditambah film ini diperankan oleh aktor favorit Nona, yaitu Dwayne Johnson. Udahlah, ini film Disney emang favorit banget. Penasaran gimana serunya film ini? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa dapat rekomendasi baru dari channel ini. Warning, this is a spoiler alert. Review yang Nona berikan berdasarkan pengalaman Nona nonton film ini ya. Jadi apabila ada terjadi salah kata dan lainnya, kamu bisa ikut review juga di kolom komentar. Yuk langsung masuk ke alur cerita filmnya. Hope you enjoy this review. Jadi Kang Mager, cerita film ini dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari sebuah pohon kehidupan di hutan Amazon. Di mana pohon tersebut konon katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan Spanyol ini dipimpin oleh Don Loki Aguirre. Selama ekspedisi satu persatu pasukan tumbang di sebuah perjalanan. Hingga pasukan yang tersisa diselamatkan oleh sebuah suku pedalaman. Selama pasukan di sana, Aguirre meminta mata panah suci sebagai kunci untuk menemukan sebuah pohon kehidupan. Ya, karena kepala suku menolak memberikan, Aguirre pun menyerang serta membakar desa. Hal tersebut membuat Aguirre bersama pasukannya terkena sebuah kutukan, di mana pasukannya tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan sungai Amazon. Ngeri banget sih hidup di Amazon. Nona mending ditinggal doi deh daripada hidup di Amazon. Cia. Lanjut Kang Mager. Scene berpindah di sebuah tempat di mana seorang arkeolog, McGregor, yang sedang menceritakan sebuah kisah pohon kehidupan di awal film. Namun, para ilmuwan gak percaya sama hal tersebut. Kemudian, saudara dari McGregor yaitu Lily meninggalkan ruangan dengan memegang sebuah peta di tangannya. Lily ini berusaha masuk ke sebuah ruangan penyimpanan barang, di mana Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di satu sisi, seorang pangeran bernama Joachim sedang mencari mata panah suci, namun barang tersebut sudah diambil sama Lily. Lily berusaha kabur naik tangga, tetapi rencananya gagal dan dihentikan oleh Joachim. Joachim akan menyelamatkan Lily saat ia akan terjatuh. Namun ada syarat yang harus dilakukan Lily, yaitu memberikan sebuah kotak yang berisi mata panah suci. Ketika kotak sudah diberikan, Joachim ini malah menjatuhkan Lily. Emang bangke nih orang. Sementara Joachim terkejut karena mata panahnya tidak ada di dalam kotak tadi. Ya, itulah karma dari orang jahat. Haha. Baiklah Kang Mager, scene berlanjut di mana seorang nahkoda bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank juga pintar ngeprank. Dan juga seorang guide turis untuk para penumpang di kapalnya. Frank ini punya kecerdikan yang luar biasa. Di mana saat perjalanan, Frank menakuti penumpangnya akan sebuah bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang deh sebuah suku pedalaman yang menyerang kapal dari Frank. Tapi ternyata itu adalah jebakan dari Frank. Hal ini dilakukan agar penumpang mau membayar lebih. Emang pinter nih orang. Scene berpindah di mana Lily dan Mac sampai juga di sebuah sungai dekat Amazon. Lily berencana nih menyewa kapal untuk mencari pohon kehidupan. Kemudian saat di dermaga, Frank didatangi oleh Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya.
Sementara Lily dan Meg datang deh ke bar untuk cari Tuan Nilo. Lanjut, Frank yang sedang berusaha masuk ke ruangan Tuan Nilo ini, di waktu yang bersamaan, Lily pun mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Ya, Frank pun berhasil tuh menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya, Frank menolak untuk bantu Lily. Tetapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun jadi ingin membantu Lily dengan syarat bisa membukakan sebuah laci yang terkunci. Kemudian mereka berdiskusi mengenai tawaran dari Frank. Namun cerita dikejutkan saat Jaguar tiba-tiba datang ke bar. Frank bertarung dengan Jaguar tersebut. Karena berhasil mengusir Jaguar, akhirnya Lily menerima tawaran dari Frank. Plot twist nih, Jaguar yang tadi menyerang Frank adalah peliharaan dari Frank bernama Proxima. Emang ya, namanya Frank pinter ngeprank. Scene berlanjut saat Lily menaiki sebuah kapal. Ia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin membebaskannya, ternyata malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank ketahuan dengan Tuan Nilo. Akhirnya dia di-ghosting Lily untuk pergi dari dermaga. Sementara Lily yang ada di dalam kandang berhasil kabur nih. Frank akhirnya membantu Lily. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Tiba-tiba saja muncul sebuah kapal selam yang dikomando sama Joachim. Dengan senapan mesinnya, Joachim berusaha menembaki kapal yang dinaiki oleh Lily. Akhirnya mesin kapal mati deh. Ketika mesin kapal berhasil menyala, Joachim mengirimkan sebuah torpedo. Tapi naasnya, kapal selam yang akan mengejar kapal Frank malah menabrak kapal Tuan Nilo. Emang kamprets nih si Joachim ya. Di perjalanan, mereka bertiga mulai akrab satu sama lain di kapal. Kemudian Lily merasa kapal ini tidak sesuai jalur. Ya, tapi si Frank mencoba meyakinkan Lily. Ini udah bener kok sayang, kayak gitulah ya. Kembali ke Meg yang merasa lapar. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Meg pun tertidur. Tiba-tiba, sang Jaguar datang untuk menyerang. Namun Lily dan Meg melihat Frank bisa menenangkan Jaguar itu. Hal ini membuat Lily menanyakan apakah Frank ini bisa dipercaya atau tidak. Di satu sisi, Joachim dan kawan-kawan berhasil menemukan Aguare yang membantu dengan setetes air. Joachim berhasil membangkitkan Aguare. Hal ini dilakukan agar Aguare bisa membantunya mencari mata panah suci. Esok hari tiba. Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sebuah air terjun. Frank sekuat tenaga berusaha memutarkan kapalnya ke sisi sungai. Ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabin Meg. Dia terkejut dengan masa lalu Frank di mana dia juga ingin mencari pohon kehidupan juga. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba suku pedalaman menembak bius. Akhirnya mereka dibawa deh oleh suku tersebut untuk menghadapi kepala suku. Ya, di sini terungkap bahwa suku pedalaman tersebut adalah kedok dari Frank agar bisa mendapatkan sebuah mata panah air suci. Lily marah dan mengajar Frank. Akhirnya, Lily meminta bantuan kepada kepala suku untuk menafsirkan makna yang ada di mata panahnya. Dan dia menjelaskan bahwa pohon itu tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, tim Aguare datang untuk merebut mata panahnya. Frank bertarung dengan Aguare. Frank pun mati. Singkat cerita, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka terkejut karena Frank tidak meninggoy, walaupun dia tersusuk oleh belati. Scene berpindah ke sebuah kapal, di mana Frank bercerita yang sebenarnya kepada Lily, kalau nama aslinya adalah Francisco. Diceritakan bahwa dia mengikuti Aguare untuk mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Diceritakan di tahun 1556,
Aguare dan Frank pergi ke sungai Amazon untuk mencari pohon kehidupan untuk menyembuhkan anak dari Aguare yang sakit. Selama ekspedisi, mereka tidak kuat melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman di sana. Mereka disembuhkan oleh bunga ajaib oleh pohon kehidupan. Kepala suku menolak akan permintaan Aguare. Akhirnya suku diserang oleh Aguare. Tetapi Frank menyelamatkan kepala suku. Di tengah sekaratnya kepala suku, Aguare dikutuk oleh suku tersebut. Karena kejadian tersebut, agar tidak bisa keluar dari Amazon. Dari momen cerita tersebut, Lily mulai simpati kepada Frank dan sepertinya ada benih-benih cinta dengan Frank. Ya, singkatnya Joachim akhirnya mengancam desa dan Meg akhirnya memberitahu kepada Joachim kemana Lily harus pergi. Di satu sisi, Frank dan Lily sampai di sebuah tempat. Ternyata pohon yang dicari ada di bawah sungai. Namun tidak bisa karena gerbang pintunya terlalu kecil. Akhirnya Frank meminta bantuan ke Lily untuk masuk dan membuka gerbang. Tapi Lily tidak bisa berenang ternyata. Akhirnya Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily nggak sengaja tuh mencet sebuah tombol jebakan. Dengan cepat, Lily mencari tuas untuk membuka pintu. Tapi ternyata hal tersebut membuat air sungai tersedot ke dalam. Tiba-tiba Joachim di waktu yang bersamaan datang bersama Meg. Disinilah pertarungan antara mereka terjadi. Sampai pada akhirnya Frank memberikan bunga ajaib ke Meg. Tapi Frank dan Aguare akhirnya menjadi sebuah batu karena suatu hal. Namun Lily menyelamatkan Frank untuk hidup kembali. Akhirnya Frank hidup kembali, Lily pun bahagia hingga muncul satu bunga lagi untuk Lily di pohon kehidupan. Singkat cerita, Lily, Frank dan Meg berhasil mendapatkan bunga ajaib dan kembali ke pelabuhan. Film pun berakhir. Ya, dari film ini mengajarkan bahwa keegoisan tidak akan menyelamatkan kita nih Kang Mager. Makanya Nona kasih rate film ini 9 dari 10. Terima kasih banyak sudah nonton dan support channel ini. Jangan lupa kalau kamu suka channel ini, pencet tombol share dan share sebanyak-banyaknya. Jika kamu ada kritik atau saran, serta rekomendasi film lainnya, langsung ketik aja di kolom komentar ya. Feel free untuk diskusi. Akhirun kata, Kang Itik makan duri, Nona cantik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!